Prediksi Bisnis 2025. Mitra bisnis, dalam edisi Prediksi Bisnis kali ini, kami hadirkan sektor pasar modal Indonesia. Berikut analisa Liza Carmelia Suryanata, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Bu Liza, apa saja tantangan dan peluang di Bursa Efek Indonesia tahun 2025? Tantangannya adalah daya beli konsumen ini melanjut melemah ya. Kelas menengah mulai mengecil, terus hutang negara juga jatuh tempo besar jumlahnya. Terus recently baru aja kenaikan PPN menjadi 12% ya kan. Walaupun sudah diperinci bahwa itu untuk harga barang-barang yang cenderung mewah ya, tergolong mewah. Lalu likuiditas perbankan ini kita kira akan terus melanjut turun. Sedangkan peluangnya belanja pemerintah akan meningkat untuk program-program yang dijanjikan. Kemudian juga ada serangkaian insentif mengimbangi kenaikan PPN 1% yang akan segera berlangsung 1 Januari tahun depan. Dan perang dagang antara AS dan Tiongkok ini mungkin bisa akan ada peluang untuk Indonesia ekspor lebih banyak ke AS dan Tiongkok ya. Mengisi gap-gap yang mereka peributkan itu. Lalu bagaimana mengenai range dari IHSG-nya? 2025 kita masih cukup konservatif, Pak. Kayaknya menimbang tahun ini kayaknya agak nggak gitu bagus ya performance-nya. Kita 7.600 sampai 8.100 deh untuk IHSG tahun depan. Untuk saham-saham sektor perbankan masih menjadi garda terdepan seperti BBCA, BRI, BNI, terus kemudian dari sektor telekomunikasi, Excel, Telkom ya, yang Excel itu yang baru baru corporate action merger, kemudian UNTR, AADI yang baru aja kemarin IPO, terus dari sisi teknologi juga kita melihat mungkin ada peluang, Goto, Indofood, dan tidak lupa saham-saham properti seperti CTRA, SMRA, BSDE yang mungkin akan diuntungkan oleh program insentif PPN, properti, dan juga program pemerintah proyek 3 juta rumah ya. Oh ya, bank terkait mengenai itu juga BBTN mungkin saya rasa menarik. Nah, target-target harganya ini untuk BCA cukup konservatif mungkin di sekitar 11.100 sampai 11.200. Kemudian untuk BRI kita akan mencoba kembali dulu ke sekitar level tertinggi bulan September itu ada di angka sekitar 5.600. Untuk BBNI target 5.800 juga itu menjadi tujuan pertama. BBTN harga 1.500 target untuk tahun depan semoga tercapai. Kemudian untuk Excel mungkin setelah proses merger and acquisition ini selesai, pelan-pelan ini harganya bisa mulai recover. Target kita ya mungkin bisa setara level previous high bulan Februari Mei itu ya, di sekitar 2650 aja itu udah oke. Telkom sendiri sebenarnya saat ini masih cenderung downtrend, tapi kalau bisa tembus 3.100 maka Telkom berpeluang untuk ke arah 3.400, 3.700. Kemudian untuk UNTR, untuk tahun depan kira-kira di sekitar 29.000 sampai 30.000 dulu ya. Nah, kemudian yang baru IPO kemarin AADI, ini juga untuk ke arah 11.500, saya rasa masih ada peluang kembali ke level tertinggi kemarin. Kemudian Goto, kita coba angka bulat 100 dulu ya, level psikologis, terus kemudian mungkin bisa ke sekitar 110, 115. Itu adalah posisi peak di sekitar akhir bulan Desember tahun 2023 maksudnya. 110 sampai 115 itu adalah resisten dari titik tertinggi Desember tahun lalu. Nah, itu kembali menjadi target untuk tahun depan. Indofood dari consumers, ini trennya memang masih oke saat ini, cuman menimbang ini sudah agak tinggi naiknya, jadi mungkin 8.600 dulu deh testing. Properti, CTRA, SMRA, BSDE, CTRA bisa mencapai 1.200,
itu sudah agak lumayan, first target. Kemudian SMRA, Sumarekon saat ini juga sudah mulai sudah turun dalam. Kalau bisa bertahan di 500 maka first target bisa naik ke 600 saja, itu udah 500 ke 600 ya udah lumayan. Terus yang terakhir BSDE, untuk targetnya berarti di sekitar 1100 atau 1150 gitu Pak Budi. Kemudian apa yang harus diperhatikan oleh investor pasar modal Indonesia tahun 2025? Mungkin para investor harus perhatikan trade balance dan angka FDI alias foreign direct investment tahun depan. Nah, kita sepanjang tahun ini year to date ya, asing kayaknya udah tidak tertolong lagi, posisi mereka ini net sell sebesar 20 triliun lebih di regular market ya. Jadi artinya pasar kita saat ini kurang favorable untuk dilirik oleh asing berinvestasi di sini. Nah, pemerintah Prabowo ini harus pinter-pinter putar otak untuk gimana caranya supaya balance of trade-nya walaupun surplus tapi dari sisi perdagangan ekspor impor itu harus menunjukkan adanya perkembangan ekonomi, pertumbuhan aktivitas bisnis di sini gitu. Jangan cuma karena jangan surplus besar itu tapi karena impornya drop sangat banyak dibanding ekspor, yang mana sebenarnya ekspornya juga turun gitu. Jadi jangan cuma lihat angka finalnya saja, tapi juga harus angka itu harus tercipta dari sebuah pertumbuhan aktivitas bisnis yang nyata gitu. Nah, kalau di stock market itu asing itu kering investasinya, bagaimana caranya investor let's say bisa dibujuk atau dipersuade untuk foreign direct investment di sektor real gitu, let's say gitu ya. Jadi kita harus jeli mungkin untuk memanfaatkan banyak keuntungan dalam periode perang dagang supaya lebih bisa meningkatkan ekspor kita dan impor kita juga harus naik supaya menunjukkan daya beli kita juga masih kuat gitu. Demikian prediksi bisnis sektor pasar modal Indonesia, analisa Liza Carmelia Suryanata, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Saya Tribudi Utama. Prediksi bisnis 2025.